Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Iya. Ya, disampaikan presentasinya ya. dulu di Ya, boleh. Ya, anak-anak. Pagi, Pak. Halo. Ya, lu juga, Pak. Presentasinya Ya. Pak Guru di ruang terlihat. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya. Sebentar. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita sebagaimana biasanya walaupun secara daring agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya Muammar, pimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga dengan berdoa tadi perjalanan kita baik pada pembelajaran ini maupun selanjutnya maupun kegiatan di sekolah maupun di rumah tetap berjalan dengan lancar, dilindungi dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Pak Guru mau cek siapa saja yang sudah hadir. Aneka hadir? Hadir ya Aneka? Mana Aneka? Hadir, Pak. Ya, semangat ya. Ayuda hadir? Hadir, Ya Pak. hadir. Darwilis hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ya, lancar ya Pak Darwilis ya. Putus-putus. Ika hadir Ika? Ika hadir. Hadir, Pak. Zora hadir? Oh, hadir, Pak. Hadir. Wih, Izara semangat sekali ya. Muammar hadir? Hadir, Pak. Tadi baca doa. Hadir. Niti hadir? Ya. Oh. Mana nih? Ini ke toilet, Pak. Oh, lagi ke toilet. Ya. Baik. Ada, Raini hadir? Pak. Ada. Ririn hadir? Aku hadir, Pak. Hadir. Sri Wahyuni hadir? Saya hadir, Pak. Tadi pertama datang. Hari ini masih semangat semua ya. Tepuk tangan dulu. Semangat, buat kita Pak. semua. Masih pagi. Ya, baik. Selanjutnya, nak, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama rasa cinta tanah air kita tetap terjaga dan semakin meningkat. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama ya. Pak Guru putarkan lagunya, musiknya ya, dan kita ikuti ya. Karena keempat ini biasanya banyak yang belum hafal ya lagunya ya. Ya, jadi bersama-sama ya. Ya. Tadi kita sudah menyanyi bersama-sama. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kita bertanya-tanya kabar dulu. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Tadi pagi bangun pagi apa? Ayo, siapa yang bangun kesiangan? Tidak ada ya? Ada, Pak. Ya. Di subuh. Jadi kita biasakan ya, mumpung masih kecil, kita biasakan bangun pagi. Kenapa? Karena bangun pagi itu kita kalau bisa bangun paginya jam 5 pas subuh, sholat subuh dulu. Nah, setelah sholat subuh,
Kalau ada waktu ya kita sempatkan lihat pembelajaran hari ini, siapkan buku. Baru kemudian nanti kenapa dibiasakan begitu? Karena kebiasaan kita masih kecil nanti, yang kita biasakan di waktu masih kecil akan menjadi kebiasaan kita di hari dewasa. Dia akan menjadi kebiasaan kita. Dan selanjutnya anak-anak, sebagaimana biasa, walaupun kita belajarnya secara daring, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kita patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan orang, apalagi orang yang nggak dikenal ya. Kalau berkerumun ada kawan datang kita pakai masker. Baik anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan wujud benda ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini nanti mencermati, mengamati atau menemukan perubahan wujud benda yang terjadi pada proses globalisasi, pada proses pemanasan global. Nah, tujuan belajar kita hari ini nanti setelah Bapak putarkan anak, Bapak harapkan mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi pada pemanasan global ya. Nah, setelah itu kita juga akan bermain kata-kata, mencari kata-kata di dalam 4 kata ajar benda dengan tepat. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan tanya jawab dalam rangka belajar menghitung ya, satuan waktu. Kemudian kita akan belajar teknik melipat. Nah, jadi setelah belajar ini Bapak harap anak-anak bisa melipat ya, nanti praktekkan di rumah ya. Melipat pakaiannya ya, nanti kita videokan, nanti kirimkan, nanti Pak Guru akan lihat anak-anak sudah mampu atau belum. Nah anak-anak, kita akan mempelajari pemanasan global ini. Mengapa? Supaya nanti kita memahami tentang pemanasan global, apa yang menyebabkannya, apa akibatnya, serta bagaimana caranya untuk menanggulangi supaya pemanasan global itu tidak terjadi ya. Nah kemarin Pak Guru sudah menyiapkan perangkat ya, media pembelajaran yang sudah Pak Guru kirim ya lewat ketua kelasnya sama teman-teman yang keliling ya kemarin ya. Kemarin Pak Guru sudah kirimkan bahan ajar, LKPD, dan Pak Guru minta hari ini kalian sudah berkelompok. Sudah siap semua belum? Siap. Halo? Siap. 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 Tulis berkelompok sama siapa? Nah kemarin Pak Guru bilang dua orang ya supaya bisa jaga saya karena kita untuk teman satu untuk belajar nanti. Pak Darwidis sama siapa di rumahnya? Halo, mana Darwidis? Ada tidak? Saya Pak, tadi sempat kepental Pak. Apa gangguan jaringan? Hilang. Oh iya. Darwidis dengan siapa di rumahnya berkelompok satu orang dengan siapa? Muammar ya? Iya, Pak. Dengan saya, ya? karena dekat rumahnya. Yang lain Ya, sudah ada dekat rumah pasangan saya. semua ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, kalau sudah berarti aman ya. Selanjutnya kita lanjutkan anak-anak. Pemanasan global itu apa? Nah, sekarang kita ingat kegiatan kita. Apakah kalian yang suka melakukan kegiatan bersepeda? Suka? Suka, Apakah kalian Pak. suka melakukan Saya ada punya kegiatan bersepeda? Apa? Biasanya kemana Saya kalau ke kalian pelabuhan, bersepeda? Saya ke pinggir kali, Pak. Enak, Pak. Saya ke Adem. pelabuhan. Oh Ke iya. pelabuhan, Pak. Pinggir kali. Iya. Di lapangan, Kalau Pak. Muhammad biasanya kalau bersepeda kemana? Ke Ya. pasar, Pak. Ke sekolah. Ya. Kalau ke rumah Darwidis. Ke pasar juga. Sekolah, ke Ya. pasar. Jadi anak-anak, apa kira-kira keuntungannya bersepeda dibandingkan dengan mengendarai kendaraan bermotor jika dikaitkan dengan pemanasan global? Apa kira-kira? Ya, nanti kita Mengurangi lanjutkan polusi. ya. Mengurangi Iya, polusi, mengurangi Pak. polusi. Ya. Jadi anak-anak, pemanasan global itu dikenal juga global warming ya. Jadi itu akan terjadi kalau suhu bumi kita meningkat. Kalau suhu bumi meningkat, es di kutub mencair dan selanjutnya. Ini ada di bahan Sudah, ajar. Anak-anak Bapak. sudah baca belum? Sudah, Sudah Pak. ya.
Ya, kalau sudah. Nah, anak-anak, pada hari ini Pak Guru siapkan beberapa video pembelajaran. Banyak, tapi kita akan putar satu saja ya. Nanti kalau kita putar semua, nanti waktunya habis untuk nonton video saja. Ayo anak-anak, kita simak bersama-sama ya. Luar angkasa, bumi tampak sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini, cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Meski begitu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Sayangnya, skenario-skenario ini tidak ada yang punya happy ending seperti skenario-skenario sinetron Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya, permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencair semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air letehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair, karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah tsunami Aceh. Ya, tadi kita sudah menonton video tentang pemanasan global ya anak-anak ya. Jadi Pak Guru ulang lagi. Pemanasan global itu adalah global warming ya. Jadi apa yang anak-anak tangkap dari video tadi? Permukaan laut. Jadi setelah naik, anak-anak ya. memperhatikan video tadi yang dapat anak-anak. Permukaan air laut Oh naik. iya, permukaan laut naik. Apa lagi? Bisa jadi tsunami, Pak. Tsunami, Pak. Oh, bisa jadi tsunami ya. Kalau Muammar apa? Peningkatan suhu, Tenggelam, Pak. Pak. Peningkatan suhu permukaan bumi. Baik, berarti kalau paham kita lanjut ya. Jadi kalau esnya nah ini mencair, wilayah apa di kutub utara itu mencair, maka akan menyebabkan permukaan kalau dibiarkan ya, maka puluhan tahun yang mendatang pulau-pulau akan tenggelam ya. Kalau pulau-pulau tenggelam berarti kita kebanjiran. Nah, ini anak-anak gambarnya akibat pemanasan global. Jadi yang menyebabkan pemanasan global ini apa? Pencemaran udara ya. Nah, ini anak-anak lihat ya ini. Nah, kalau ini apa ini anak-anak gambar ini yang di atas tag warna kuning ini? Ini gambar apa kira-kira? Coba, Ayuda ini gambar apa? Hutan gundul itu, Pak. Hutan gundul ya, Pak. Ya, Keringan. itu semua akibat dari apa? Akibat dari apa? Pemanasan Pemanasan global. Iya, akibat dari pemanasan global. Nah, berlatih sambil bermain sambil belajar anak-anak. Kalian sudah melihat video yang Pak Guru tampilkan. Sudah mendengar penjelasan sekarang anak-anak, Pak Guru beli tugas ya. LKPD-nya sudah siap ya? Siap, Pak. LKPD ini pembelajaran ya. Proses pembelajaran selesai, LKPD-nya pun selesai diisi. Setelah selesai nanti dikumpul. Nah, Pak Guru kemarin sudah memberi anak-anak kartu ini ya, Pak. Apa lembaran huruf-huruf ya. Nah, nanti anak-anak nanti hubungkan garis-garisnya. Nanti cari kosakata atau istilah-istilah yang berhubungan dengan perubahan wujud benda di sini. Kata-kata yang ditemukan dituliskan di LKPD yang Bapak Guru kasihkan. Ya, kalau bisa kata-kata yang temukan itu anak-anak jelaskan karena kemarin kan kita sudah mencoba mengenali bentuk-bentuk perubahan wujud benda ya sambil kita mengingat pelajaran kemarin. Ya, silakan. Pak Guru kasih waktu
5 menit, ya 5 menit berdua dengan temannya di rumah, mencari nanti di garis, kalau sudah ketemu tuliskan di LKPS. Silakan dari sekarang anak-anak kerjakan. Baik, ya ketemu ya. Kalau Muammar menemukan kata apa Muammar dengan Darwilis? Menemukan kata apa tuh? Nggak kelihatan, Pak. Tapi kan kelihatan ya, apa tasnya kan Pak Guru kasih kemarin bacaannya ya, printout-nya. Nanti dicoret-coret ya. Meleleh, Pak. Meleleh, iya. Mencair. Mencair. Ya, iya, berarti semuanya Beku, sudah Pak. menemukan ya. Kolusi, Baik, karena Pak, semuanya kolusi. sudah menemukan, kita koreksi bersama-sama kata apa yang ada di kotak-kotak itu yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Yang pertama yang betul mencair. Siapa tadi yang menemukan kata mencair? Saya, Pak. Oh iya, pintar. Kemudian kata menguap. Siapa yang menemukan kata istilah menguap di situ? Saya ketemu tadi, Pak. Iya, lanjut. Yang menemukan kata membeku siapa? Saya, Pak. Iya, pintar. Yang menemukan kata mengembun apa? Saya, Pak. Siapa yang menemukan kata mengembun? Yang menemukan kata menyublim siapa? Iya, ini Saya, kata-kata Pak. ini, istilah-istilah ini kemarin sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari apa di pertemuan kemarin. Siapa yang masih ingat? Mencair itu apa? Ini tulisannya salah nak ya, harusnya N ya. Pak Guru buru-buru tadi buatnya jadi M, mencair tadi ya. Mohon dimaklumi ya, karena Pak Guru juga manusia seperti ya. Apa artinya mencair itu nak? Siapa yang masih ingat? Mencair itu artinya apa? Saya, Pak. Ya, apa Darwilis? Beku menjadi cair, Iya, Pak. perubahan wujud benda dari beku menjadi air ya, menjadi cair. Jadi cair. Kalau menguap apa Perubahan wujud Muhammad? benda, Pak. Dari mana? Dari bentuk apa menjadi bentuk apa? Dari cair menjadi uap air. Iya, biasanya menguap ini terjadi akibat apa Muhammad? Pemanasan. Iya, pemanasan. Apa ya Yuda? Contohnya Yuda? Masak Saya. air tuh, Pak. Kalau masak air kan jadi Iya, air direbus ya, air direbus nanti sekali. Selanjutnya membeku. Apa itu membeku, Ririn? Ya, Pak. Padat berubah menjadi cair, Pak. Salah ya, Pak. Terbalik. Aku bingung, Pak. Ya, membeku siapa yang bisa membantu Ririn menemukan, mengingatkan? Membeku. Cair menjadi padat, Pak. Ya, dari cair menjadi padat. Cair menjadi padat, Pak. Betul, ya betul. Yang Ya. bisa Kalau mengembun, apa itu siapa? artinya Mengembun. Saya, Pak. Dari gas menjadi cair, Pak. Iya, mengembun itu dari gas menjadi cair. Biasanya terjadi pada malam hari ya, malam hari sampai waktu menjelang pagi ya. Kalau menyublim siapa yang menemukan menyublim? Padat menjadi Es cair, masuk ke Pak. gelas. Padat jadi gas, Pak. Pintar semua. Berarti sekarang kita sudah menemukan ya istilah-istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dari peristiwa pemanasan global. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, jadi alangkah baiknya ya kalau untuk mengurangi laju pemanasan global ini kita bantu dengan cara mengurangi pencemaran udara. Nah, contohnya apa kira-kira kegiatan yang mengurangi pencemaran udara? Ini ada gambar, Pak Guru bantu dengan Naik gambar. sepeda. Kegiatannya apa? sepeda. Mengurangi kendaraan bermotor, Pak. Iya, betul. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, naik sepeda, Pak. Jadi kita melakukan perjalanan naik sepeda untuk mengurangi mengurangi laju pemanasan. Nah, di dalam kegiatan bersepeda ini memang membutuhkan waktu yang agak lama anak-anak ya. Beda dengan naik motor, tapi ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung berapa lama kita melakukan perjalanan sepeda, misalnya dengan menggunakan rumahnya Darwilis.
Dari jam berapa sampai di sana jam berapa. Nah, selama itu kira-kira jam berapa. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Supaya misalnya kita berangkat jam 8, Muammar misalnya berangkat ke rumah Darwis sampai di rumah Darwis jam 9.15. Itu berapa menit kira-kira? Siapa yang bisa menghitung dari jam 8 sampai 9 berapa menit? Berapa menit? 60 menit ditambah 15 menit. 60 Berapa? menit. 75 menit. 15 menit. Pak. 75. 75. Terus sekali. Nah, anak-anak. Kemarin Pak Guru kan sudah mengirimkan permainan ya. Nama permainannya bingo. Ini kotak bingo. Di dalam permainan itu nanti anak-anak nanti menghitung ini. Nah, ini lembar-lembaran ini nanti dikumpul jadi satu, dilemparkan secara tertutup. Lalu dipilih secara acak, siapa yang memilih lalu mengerjakan. Kalau dia berhasil mengerjakan, maka dia berhak nanti menyilang pada kotak ini. Nah, terus, siapa yang berhasil menyusun silangnya itu secara mendatar atau vertikal atau secara diagonal, pemenangnya. Tentunya dia boleh menyilang kalau dia mampu mengerjakan soal yang ada di kotak ini. Paham kira-kira anak-anak? Dia pilih. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham, sekarang Pak Guru beri waktu 5 menit juga untuk berlatih ya. Bermain bingo sambil istirahat, refreshing dari Google Meet. Anak-anak nanti berlatih bermain bingo dengan mengerjakan ini dulu. Seperti tadi petunjuknya. Silakan dikerjakan anak-anak. Nah, ini potongan-potongan yang harus pilih secara acak ya dengan posisi tertutup biar tidak memilih soal. Silakan dikerjakan. Baik, sudah dikerjakan anak-anak ya. Kalau sudah, sekarang Pak Guru pengen tahu. Muammar dengan Darwilis yang menang siapa? Halo, Pak. Halo? Ada. Saya orangnya. Kalau Ayuda dan Riri yang menang siapa? Yang menang Ririn, Pak. Halo? Nah, baik. Berarti sudah ini semua ya, sudah mengerjakan semua. Nah, ini kan jawaban-jawaban ini yang anak-anak temukan, itu tuliskan di LKPD. Di LKPD itu kan ada penjumlahannya dengan hasilnya di sampingnya. Nanti kalian tarik pakai garis ya. Tarik pakai garis. Nah, mana LKPD-nya tadi ya? Nah, ini ya anak-anak ya. Ini kan ada yang kalian hitung tadi. Nah, kalian tarik pakai garis. Nah, yang teliti ya jangan sampai salah menarik garisnya. Sayang sekali kalau kalian sudah menghitung dengan benar, tapi salah dalam menarik garis. Nah, anak-anak. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi. Pemanasan global ini jika dibiarkan dalam waktu yang sangat lama akan menimbulkan bencana yang sangat besar ya. Jadi kita harus melakukan kegiatan untuk mengurangi pemanasan global. Nah, kita harus melaksanakan gaya hidup sehat. Bagaimana? Makan makanan yang bergizi dan berolahraga, bersepeda dan sebagainya. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Silahkan. Tidak, Pak. Oh, tidak. Baik. Jadi biasanya pemanasan global ini akan terjadi seperti itu. Jadi kita harus membuang gas karbon dioksida. Kemudian anak-anak, dalam kegiatan perubahan wujud benda, itu biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya itu terjadi, kenapa? Karena proses matahari ya, jadi siang hari itu matahari itu panasnya menyinari bumi, itu terjadilah yang namanya panas. Saat itu biasanya panas matahari ini kita gunakan untuk menjemur pakaian ya, menjemur pakaian. Nah, setelah di bawah panas saat matahari, pakaian itu bagaimana?
Bagaimana anak-anak pakaian yang dijemur? Kering, ya, Kering, kering. Pak. Airnya Betul, menguap kepanasan, Kering. Pak. Jadi kering Iya, bajunya. ketika terjadi proses penjemuran, pakaian kering yang terjadi adalah proses penguapan. Nah, anak-anak, pakaian-pakaian yang dijemur tadi, setelah diangkat, kita lipat ya, kita lipat. Nah, anak-anak, nanti Pak Guru praktekkan melipat pakaian. Nanti Pak Guru nanti kasih tugas di rumahnya. Nanti setelah anak-anak mengerjakan soal yang Pak Guru kirim lewat link, anak-anak nanti cari benda-benda ini di rumahnya, ada semua ya, baju ada semua ya. Sajadah, kemudian handuk, celana, anak-anak belajar melipat. Dan nanti ketika melipat itu anak-anak videokan ya. Nah, jangan lupa ketika mau memvideokan, anak-anak memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, kelas berapa, sekolah di mana. Setelah itu sampaikan bahwa kegiatan ini anak-anak itu mempraktekkan melipat pakaian. Setelah itu kemudian baru direkam. Setelah selesai direkam, nah boleh anak-anak upload di Facebook boleh, biar teman-teman yang lain tahu ya. Kirimkan di status WA juga boleh, kirim di TikTok boleh. Tapi yang paling wajib kirimkan ke Pak Guru biar Pak Guru menilai ya. Nah, demikian anak-anak. Apa kira-kira yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang pengurangan Apa kira-kira yang sudah kamu pelajari? Mengurangi polusi. Pemanasan global. Iya, Pak. betul. Iya, mengurangi. Tapi intinya yang kita pelajari ini anak-anak itu adalah perubahan wujud benda yang terjadi pada proses pemanasan global. Belajar hari ini dengan Pak Guru, bagaimana perasaannya? Pak. Halo? Senang, Pak. Senang. Jadi kita harus belajar dengan rasa senang ya. Nah, kalau kita belajar dengan tidak rasa senang, nanti pelajarannya susah dipahami. Pak Guru juga mengajar anak-anak dengan senang, walaupun Pak Guru capek ya karena bacaan kantor. Nah, tapi demi anak-anak, Pak Guru juga mengajar dengan senang. Nah, ini anak-anak, nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak kerjakan ya. Ini linknya ya, ini soalnya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama, kita harus jujur ya. Kalau yang tadi boleh kerjasama, tapi kalau mengerjakan soal seperti ini jangan, biar Pak Guru tahu anak-anak sudah paham apa betul, apa belum. Nah, kalau sudah pahamnya syukur, kalau belum nanti kita lakukan remedial, perbaikan ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Muammar dipimpin doanya. Siap, Pak. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum pulang, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, baiklah. Anak-anak, pelajaran kita sampai sini dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugas yang pertama tadi apa? Kerjakan soal penilaian yang di link Pak Guru kirim ya. Pak Guru kirim dewa. Yang kedua, anak-anak nanti praktekkan melipat apa? Baju, divideokan, kemudian kirimkan kepada baju. Pak Guru. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata Pak Guru yang salah, Pak Guru mohon dimaafkan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yusuf, luar biasa sekali. Inilah yang tadi saya sampaikan. Pengalaman itu yang paling berperan ya. Jadi, Pak Yusuf, luar biasa sekali. Intinya kita juga sama-sama belajar dari Pak Yusuf, dari teman-teman juga semuanya. Namun mohon izin Pak Yusuf sekali lagi bahwa untuk melihat dari sisi semuanya kan begitu. Nah, harus Pak, harus. Jadi mohon izin bukan berarti ketika kami menilai itu kami sudah yang lebih daripada Pak Yusuf, tetapi di sini memang ketugasannya seperti itu. Mungkin kadang ada yang terlewatkan oleh kita berbagi Pak.
Saya juga Nah, perlu sebelum koreksi. saya menyampaikan, Bu, Jelas, pasti ada, Pak. mungkin dari Pak Ahmad Yusuf dulu, yang kiranya nanti mungkin yang tadi dianggap masih kurang, Ya, baik. terus besok mau ditingkatkan yang mana, Pak? Ketika saya menyampaikan tadi ya, ini jujur saja Pak ya, berpacu dengan melodi bukan waktu ya. Waktu ya. Jadi saya merasa ada materi-materi yang mungkin tadi tidak jelas, sebelum tuntas banyak sekali. Karena pembelajarannya ya, teachingnya dilakukan tergesa-gesa ya, karena harus mengejar waktu 30 menit. Itu jelas itu. Nah, yang selanjutnya ya mungkin dalam proses apa supaya anak itu menemukan sendiri konsepnya, saya kurang maksimal, Pak. Kayaknya tadi saya malah menjelaskan kayak yang tengah-tengah. Jadi anak itu begitu mendengar penjelasan saya, dia kayaknya lebih mudah menemukan begitu. Jadi tantangannya berkurang. Mungkin kayak sebatas itu Pak yang bisa saya refleksi. Oke, bagus. Pak Yusuf sudah menemukan sendiri sebenarnya. Ini anu ya Pak, modelnya Discovery ya? Discovery ya kalau nggak salah? Iya Pak, betul. Discovery Learning Pak. Discovery untuk langkahnya sebenarnya tadi saya sudah bisa menebak, oh ini Discovery ini sudah. Jadi ketika kita teman-teman itu melihat, oh ada langkah-langkah, kan ada kata kuncinya kadang-kadang. Jadi oh Discovery itu pasti nanti ada diberi stimulus, terus nanti anak-anak mencari sendiri, terus nanti kita menyimpulkan, menemukan. Itu kan sebenarnya ada kata kunci seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu harapannya, ketika melakukan pembelajaran, orang yang lihat itu pasti bisa, oh kalau dia pakai tim ahli sama kelompok ahli, kelompok asal, oh pasti jigsaw ini gitu kan. Oh nanti ada kompetisinya, terus ada pemenangnya, kelompok pemenang, oh pasti ini start ini. Jadi setidaknya ketika kami mengamati itu, kami sudah melihat alurnya, oh itu sudah bisa ditebak modelnya, itu berarti sudah mulai muncul. Nah tinggal nanti memang begini Pak Yusuf, mohon maaf karena kita berprinsip bersama, setahu saya adalah tidak ada pembelajaran yang sempurna. Jadi memang tetap ada kelemahan yang memang ditingkatkan seperti itu. Nah tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan tentang kelemahannya. Saya sepakat Pak untuk naik terburu-buru itu sebenarnya kalau kita guru mau milih gitu, pasti kita mending dikasih waktu yang lama daripada waktu yang pendek mengajar. Karena pasti meringkas itu jauh lebih sulit daripada istilahnya kita menjabarkan. Kalau memang bisa waktu aja kita masih punya improvisasi untuk apa gitu, tapi untuk memendekkan nggak bisa. Nah, saya penekanannya pada yang tadi Pak, memang penanaman konsepnya tadi ya karena memang biar durasinya nggak terlalu makan banyak, memang Pak Yusuf langsung istilahnya lebih aktifnya di situ. Nah, mungkin besok ketika penerapan di PPL ataupun juga penerapan di kenyataannya, kita ngomong yang seharusnya ya, itu mungkin bisa dieksplor karena tidak terburu-buru waktu. Terima kasih Pak. Mungkin saya boleh menambah sedikit Pak kaitannya. Boleh Pak. Itu jadi ini bukan hal yang buruk, bukan yang salah Pak. Cuma istilahnya biar nanti lebih baiknya itu bagi teman-teman juga semuanya secara umum, kalau ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya, di situ kita menanamkan nasionalisme. Sikap yang harus dilakukan ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan itu juga perlu kita pada siswa gitu. Berdiri Pak. Jadi tadi mungkin Mbak Yuni di awal tadi pakai Indonesia Raya juga tuh Mbak, itu dari nah anaknya tidak disiapkan. Nanti kalau itu luring, anak-anak saya lebih diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kalau nanti dibaring, berdiri Pak. Nah, anak-anak dengan duduk sempurna atau bisa minta berdiri juga seperti itu. Jadi ini kita saling mengingatkan. Jadi selain penanaman secara menyanyinya, tapi sikapnya juga kita sampaikan. Gitu. Terus tadi masih bisa digali lagi Pak untuk yang tadi tulisan tadi itu sudah bagus. Jadi anak menuliskan tadi itu kata-kata mencair, meleleh dan lain sebagainya. Juga kemarin saya memberikan masukan ke Pak Yusuf untuk dikasih sekalian penjelasannya, termasuk itu juga sudah dilakukan. Saya ingat lagi Pak, ini masih bisa ditambahkan lagi Pak. Jadi nanti anak-anak bisa diminta memberikan contoh Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, betul Pak.
Jadi memberikan contoh. Jadi selain tadi menemukan, terus apa namanya dia menjelaskan, nanti diminta menyampaikan contohnya sudah ada di bahan ajar ataupun juga bisa contoh yang ada di kehidupan sehari-hari yang ada di dekat siswa itu. Itu. Saya rasa itu juga nanti menambah proses anak-anak untuk belajarnya. Itu sekedar masukan ya, Pak. Terima kasih. Saya lihat secara umum Pak dari pendahuluan, intip, nutup itu sudah nampak jelas gitu. Termasuk sintaknya tadi juga ya nanti tinggal karena ini berpacu dan waktu tadi yang sampaikan Pak Yusuf. Jadi kendalanya itu nanti kalau di PPL itu kan kita diberi Pak. Jadi waktunya tidak seperti ini. Memang nanti yang diupload videonya itu memang hanya kalau nggak salah ya 30 sampai 45 menit. Setelah justru 15 menit saya nggak ingat. Nanti besok lihat. Tapi kalau bisa ya seperti ini Pak, santai aja yang ngajar gitu loh. Nanti kalau memang ada trouble ya dipotong gitu. Jadi biar nanti istilahnya kayak tadi mungkin ada kendala seperti Mbak Izora tadi itu seperti itu. Itu enggak apa-apa, lanjutkan saja pembelajarannya. Asalkan anak-anak kita sudah janjian bahwa kita akan melakukan pembelajaran seperti ini gitu. Laksanakan saja. Nah, nanti trouble-nya yang tadi itu nanti yang dipotong. Enggak usah diikutkan di-upload gitu loh. Jadi kita belajarnya dari situ. Sebisa mungkin kalau bisa jadi langkah dari pembelajaran itu terlaksana semuanya termasuk sintaknya itu muncul gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran itu ada. Mungkin besok ketika di PPL dari instrumen penilaian yang harus kami amati itu akan disajikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat apa saja yang dimunculkan seperti itu. Tapi secara umum sebenarnya kita ngajar seperti biasa, cuma nanti ada penekanan-penekanannya. Jadi sekali lagi besok ketika PPL ataupun pelaksanaan seperti biasanya, teman-teman akan diberi kelonggaran waktu yang lebih. Jadi usahakan itu semuanya terlaksana. Karena nanti kalau itu luring, ini kembali saya tadi namanya luring, itu nanti uploadnya video itu nanti dipotong. Termasuk daring, itu pun juga nanti untuk ketugasannya adalah upload video. Jadi yang istilahnya trouble itu nanti bisa dipangkas, enggak apa-apa. Gitu teman-teman nggih. Mohon maaf sekali apabila saya menyampaikan mungkin masukan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi bahwa kita belajar bersama-sama agar nanti mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Terus mohon maaf lagi untuk besok Senin mungkin saya nggak bisa ikut lagi karena bersamaan dengan OJT kepala sekolah yang minggu kelima. Kalau Pak Yusuf enak udah nggak usah pakai diklat kepala sekolah, sudah secara otomatis guru penggerak sudah nanti ke kepala sekolah. Tapi untuk yang Kabupaten Bantul ini masih ada diklat kepala sekolah, guru penggerak baru mulai Pak Yusuf karena angkatan 3 kami baru memasuki minggu ke-7 jadi belum bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kegiatannya nggak sampai siang, mungkin saya masih bisa. Saya sebisa mungkin bisa untuk belajar dengan teman-teman. Itu nggih, tetap semangat Pak Darwilis, nggak usah sedih Pak Darwilis. Ini belum akhir ya, masih semangat saja, tenang saja. Oke. Terus tadi sudah sampaikan Bu Sekar nanti. Terima kasih ya Pak Mardi ya. Oke, makasih ya Pak Yusuf nggih. Itu dari saya untuk Pak Darwilis. Untuk ini secara umum Pak Yusuf, maaf.